Ini jam berapa sih? Hmm, Silakan presensi via chat kelas NIM nama. Mana ya? Jam berapa? Makanya bangun. Ini presensi lewat apa kan? Yesterday.
Halo, selamat pagi. Pagi, Pagi, Pak. Pak. Oke, saya mohon maaf karena hari ini saya harus upacara dulu karena tiba-tiba dadaan. Dari kemarin sebenarnya sudah saya persiapkan ininya, sudah persiapkan apa materi dan linknya, tapi kemudian disuruh eh, upacara ya upacara dulu kan begitu.
Dan baru selesai barusan saya open kemudian baru menyelesaikan itu. Oke, kita masuk ke bagian itu, bagian apa namanya yang lebih kompleks ya. Sebentar, saya butuh buka dulu konstruksi dari Google Form teman-teman. Kita lihat. Beberapa sudah saya baca, jujur saya belum mengoreksi satu persatu. Di sini ada 34 yang sudah mengumpulkan, teman-teman. Dan sepertinya ada satu yang sama, itu. Satu yang sama, kemudian berarti ada 33 kelompok yang mengumpulkan. Nah, kemarin itu beberapa sudah juga mengaplikasikan konstruksi dari apa? Konstruksi dari penggunaan diagram SWOT ini. Kerja semua nongol anjing. Tapi ada beberapa yang masih menggunakan analisis dari yang kemarin sebelum UTS. Dan ada beberapa juga yang baru menganalisis ke SWOT yang mendasarnya, belum sampai ke diagramnya karena mungkin teman-teman banyak yang miss, ada yang belum menyelesaikan juga daftar pertanyaan yang nantinya diajukan kepada mereka atau kepada si pemilik UMKM-nya. Tapi sudah ada yang sampai ke kuadran ya. Ada yang sampai ke kuadran ya. Sebentar, saya butuh buka dulu. Oke, mari kita bahas dulu satu. Tapi sebelum kita bahas, saya pengen dengar dulu dari timnya. Di sini ada Sisit, tim SAR yang membahas dengan Sisit, Sisit. Ada Anis, Puliliang, Galbi, Asna, Halimah.
Halo, ada Anis? Nggak ada. Galbi. Kita ke Galbi. Galbi, Hasna, nggak ada. Halimah, Hadir, cuman Galbi Pak. aja. Boleh dijelaskan berkaitan dengan laporan ini? Boleh dijelaskan terkait dengan laporan ini? Silakan Galbi. Mana tadi? Saya Halimah, Pak. Oh, Halimah. Silakan Halimah. Boleh Ya, dijelaskan langsung ke analisisnya? analisis. Terlihat ya? Silakan Halimah. Jadi kan kalau misalnya saya dan teman-teman saya tangkap itu tuh Seaside ini sebelumnya Seaside ini tuh studio. Dia kayak sebenarnya studio desain gitu, Pak. Terus produksi yang dia tawarkan itu tuh berupa merchandise, Pak. Kalau dari startnya sendiri, dari kekuatannya sendiri, studio ini tuh brandingannya udah cukup kuat, Pak. Dia mulai dari logo, nama, terus abis itu em, colornya tuh udah udah kelihatan color tone dari si brandingnya ini sendiri gitu. Tone and voice-nya juga udah lumayan kelihatan, yaitu dia lebih ceria gitu. Terus hasil dari wawancaranya, tim mereka tuh em, cukup kreatif dan solid. Di sini tuh mereka tuh katanya setiap memproduksi satu desain itu tuh apa ya, melakukan brainstorming bareng-bareng gitu. Setiap ada produksi baru. Terus untuk sistem manajemennya sih kata kakaknya lumayan bagus karena ada satu orang yang dia tuh karena masing-masing per orang itu tuh mempunyai job desk masing-masing. Terus mereka tuh ada satu orang yang fokus untuk manajemen gitu, Pak. Ada dari manajemen planning sama manajemen produksi barangnya tuh. Terus menurut kami opportunities atau peluangnya itu mereka tuh bisa berkolaborasi dengan brand atau event-event lain gitu. Kan sebelumnya mereka suka hadir di event kemarin tuh paling besar di event ITERA, Dietsnya ITERA yang ke-10. Terus beberapa dari data mereka tuh pernah buka booth dan sering sering buka booth di Nuju Cafe gitu, Pak. Nah, menurut kami peluangnya si Set itu tuh bisa berkolaborasi dengan Nuju Cafe-nya. Gitu. Terus edukasi dan keterlibatan dalam isu terkini, mereka bisa ngambil tema-tema atau tema-tema desain sesuai dengan isu-isu terkini gitu untuk eh, untuk desainnya tuh kayak lebih relate ke masyarakat, ke konsumennya mereka. Terus habis itu peningkatan penggunaan
platform digital. Jadi tuh pas kita lihat di Instagramnya, mereka tuh lebih sering upload tuh kalau mereka mau ada event. Padahal menurut kita peluangnya itu tuh tanpa apa sih, gak hanya event aja, mereka bisa upload foto-foto produk yang mereka atau konten-konten lain gitu, gak hanya event saja. Itu peluang untuk seaside. Kalau untuk weakness dan kelemahannya, fluktuasi permintaan klien, kesulitan dalam mengontrol kualitas, sama keterbatasan sumber daya alam manusia. Kesulitan dalam mengontrol kualitas ini tuh karena beberapa vendor yang mereka tuh bukan dari Lampung, dari luar, jadi mereka tuh kesulitan untuk mengontrol secara langsung gitu. Terus keterbatasan sumber daya manusia, mereka di dalam satu tim itu tuh masih sedikit orangnya. Terus untuk ancaman persaingan dan persaingan dalam industri kreatif. Jadi sebenarnya industri kreatif yang merchandise ini tuh udah banyak banget. Di Indonesia pun juga udah lumayan banyak banget studio-studio, bahkan orang-orang independen juga mulai produksi barang-barang merchandise kayak gini gitu. Terus perubahan tren pasar yang cepat, keterbatasan dalam pengelolaan waktu dan sumber daya alam. Sekian, Pak. Kalau untuk bagian apa namanya, bagian strength-nya, pertanyaan yang dibangun seperti apa? Halo Mah, Halimah. Kalau untuk bagian strength-nya, pertanyaan yang dibangun seperti apa? Di mana, Halimah? Halimah, ya lu. Maaf, maaf Pak, boleh diulang? Pertanyaan yang dibangun pada strength-nya seperti apa? Dan bagaimana teknisnya? Kalau dari pertanyaannya tuh, yang branding perusahaan yang cukup kuat, kami tuh cukup menanyakan kayak eh, kalau kan kan yang punya juga ini Pak, apa orang yang dia tuh juga berkecimpung di dunia DKV. Jadi kami cukup apa sih menanyakan tuh kayak yang branding perusahaannya itu tuh mulai dari warna, terus habis itu tone and voice, sama em, konsistensi dalam visualnya. Seperti itu, Kak. Oke. Berarti mengajukan pertanyaannya via lisan ya? Iya, iya Pak, pihak lewat lisan. Oke. Jadi ada tiga, yang dari internal, direktur, manajer, desainer. Iya, Oke. Nah, untuk analisis kuadrannya, berarti kan baru ke wilayah internal. ya Pak. Yang eksternal masih belum ada ya. Belum Pak, karena kemarin fokus ke internalnya saja. Baik, berarti untuk tim SAR ini, kalian untuk berikutnya ke eksternal. Jadi nanti akan digabungkan antara internal dan eksternal untuk mendapatkan. Nah, di sini sudah ada nih di analisis kuadran SWOT-nya, strategi yang mereka gunakan itu adalah tipe strategi yang agresif dan progresif. Bagaimana bentuk strategi agresif dan progresif? Strategi yang invasinya, ekspansinya keluar, gitu, itu terus-terusan digeber, gitu. Karena merasa sudah oke. Ya bagus, gak apa-apa. Teman-teman sebagai seorang mahasiswa yang belajar berkaitan dengan bagaimana SWOT yang ada pada sisit ini itu menjadi penting. Tapi kita perlu tahu dulu yang kuadrannya yang eksternal seperti apa.
supaya tidak hanya dari sisi internal. Boleh berbasis pada ahli DKV yang lain atau desainer yang lain. Boleh juga ke kliennya untuk mencari kuadran yang bagian eksternalnya, karena ini kan yang internalnya. Sehingga ada dua sisi yang bisa kita lihat bersamaan. Kira-kira untuk tim SAR itu, dan untuk teman-teman yang lain juga sama. Apabila teman-teman masih internal, segera untuk diselesaikan eksternalnya. Dari tim SAR ada feedback dulu nggak? Dari Halimah atau dari yang lain? Bapak Cukup, izin bertanya, silahkan. kan mereka nih selain buka offline booth, mereka tuh juga eh, menjual merchandise mereka di Shopee. Apakah penjualan di Shopee-nya juga termasuk, Pak? Karena itu bagian dari perusahaan dia, maka penjualan di Shopee juga perlu untuk ditampilkan. Artinya Baik, Pak. Terima kasih. diinfokan. Gitu. Nah, ada lagi feedback dulu? Sejauh ini cukup, Pak. Belum ada. Nah, kalau dia berada pada progresif, yang bagian progresif, teman-teman bisa memberikan gambaran sebenarnya dalam wilayah progresif itu apa yang perlu diekspansi lebih jauh. Dari analisis yang tadi sudah disampaikan cukup bagus karena melihat tidak hanya sekedar dari kalian sebagai peneliti, tapi juga dikonfirmasi kepada sisitnya. Itu cukup bagus menurut saya. Oke, kita ke kelompok berikutnya untuk bisa ngobrol. Jadi ini saya pilih random ya. Ke bagian kelompoknya siapa nih? Ivana, Konita, Ashwa, Sarah, Shiva. Salah satu boleh open mic untuk menjelaskan. Silahkan. Izin masuk Pak, Kak Ivana hadir. Saya boleh Silahkan, menjelaskan. Ivana. Boleh dijelaskan langsung ke analisis SWOT-nya dulu ya berarti ya. Silahkan, Ivana. Untuk SWOT-nya sendiri itu kita kemarin menanyakan beberapa pertanyaan seperti bagaimana caranya memanajemen tenaga kerja, di mana di Gria Aisyah itu tenaga kerjanya terdapat selain karyawan tetap itu mereka juga hiring karyawan atau pengrajin yang fleksibel atau pengrajin yang hanya di hire saat proyek itu melebihi kapasitas karyawan tetap. Dan di sini strength-nya itu adalah keunggulan utama produk, yakni mereka terus berinovasi dalam artian untuk karena produknya adalah tapis tradisional, Gria Aisyah itu berkomitmen untuk menginovasikan dan mengaplikasikan tapis tradisional ke dalam produk-produk yang lebih relevan secara modern. Dan untuk di kelemahannya sendiri itu Gria Aisyah karena memiliki mungkin lebih ke masalah prinsip dan value Pak untuk karena mereka juga sebuah bisnis yang syariah dan mereka juga ingin memiliki tujuan yang lain selain membangun ekonomi dan keuntungan yaitu edukasi dan pemberdayaan masyarakat lokal. Jadi lebih ke um, prinsipalnya yang tidak economic centric. Maka dari itu terkadang untuk cash flow sendiri itu mereka sangat pas-pasan dan itu seringkali menghambat proses produksi. Untuk opportunity-nya sendiri itu adalah potensi pasar yang luas, di mana Tapis itu suatu ikon yang khas dari Lampung dan mereka juga piggyback dalam branding Lampung sendiri yang bisa disebarluaskan di kancah internasional maupun nasional. Dan threads-nya itu sendiri adalah banyak sekali desain atau rumah tapis yang lain itu yang mungkin cenderung dapat meniru atau menduplikat inovasi
produk modern tapis dari Gria Aisyah Tapis Lampung, Pak. Oke, dalam proses pengolahan data, berarti kan dalam tapis kain Lampung ini menarik karena dia memiliki ciri khas yang mana produksinya bisa banyak, kan begitu kan? Nah, Betul. pada hasil yang disampaikan pada paper ini, berarti pada dasarnya belum menanyakan yang tadi sudah disusun ya. Mohon maaf, Pak, yang disusun itu dalam artian apa ya, Pak? Yang disusun kan pertanyaan ini. Ini sudah ditanyakan kepada pemiliknya. Oh, iya sudah, Pak. Sudah. Dan hasilnya belum belum kelihatan di sini. Kemarin Pak sebenarnya hasilnya itu sudah ada, tapi karena ini kami bikin tabelnya, tapi karena kami pikir itu pengumpulannya adalah pertanyaan yang ditanyakan, jadi rekan tim saya mengubah bagian itu jadi pertanyaan Pak. Sebenarnya itu Oke. sudah ada. Oke, berarti sesuai dengan request saya kemarin ya, targetnya Iya. untuk yang minggu kemarin itu adalah teman-teman nyusun pertanyaan. Nah, untuk tim ini sudah bagus, pertanyaannya sudah tersusun dan mungkin sudah beberapa yang sudah ditanyakan juga. Tapi pertanyaan berikutnya, apakah sudah mulai untuk melihat sisi, kalau internal kan jelas, dari pemilik, kemudian karyawannya, itu bisa ditanyakan. Untuk yang eksternal, apakah sudah ada rencana untuk bertanya kepada siapa? Untuk eksternal dari pemiliknya sendiri juga tidak memberikan insight ya Pak, karena balik lagi mereka itu usahanya yang sangat homemade, sangat cenderung rumahan, dan mereka bukan membatasi sih, tapi lebih tepatnya tidak memprioritaskan untuk yang dalam bidang eksternal, karena kalau misalnya yang eksternal itu mereka nggak ekonomi sentrik atau nggak mencari keuntungan gitu Pak. Betul, itu untuk perspektif dari pemilik kan. Tapi kan sebagai sebagai orang yang sedang meneliti manajemen, bagaimana manajemen desainnya mereka, maka perlu rasanya untuk tim kalian itu menanyakan dari sisi eksternalnya. Gitu. Baik. Saran saya adalah dari pengguna satu. Yang kedua dari pelanggannya. Kemudian yang ketiga bisa dari sisi si ahli tapis Lampung untuk melihat bagaimana perusahaan Aisyah Tapis Lampung ini itu bergerak. Maka tetap perlu perlu untuk kuesioner itu diisi atau ditanyakan kepada eksternal dari Gria Tapis Lampung itu. Ada feedback dari tim Gria Eh, Asia-nya. Jadi tetap saya mendorong untuk agar tetap eksternal itu tetap diadakan karena kalian sebagai peneliti dari Gria Aisyah-nya. Nah, setannya hampir sama, tapi saya pikir cara identifikasinya tidak jauh berbeda dengan yang internal. Oke, ada feedback lagi dari itu, untuk dari saya tidak ada Pak. dari teman-teman yang lain, yang satu tim. Tidak ada Pak. Oke, berarti aman ya. Kita ke terakhir dari keseluruhan. Ke KMNC, apakah ada apa orangnya dari David, Firman, Zahra, Raja, Faruk? Saya ada Pak hadir. Silakan untuk dijelaskan, terutama pada wilayah analisis SWOT-nya. Boleh silakan dijelaskan? Baik Pak, jadi di sini saya akan menjelaskan yang bagian analisis SWOT. Jadi setelah kami kemarin melakukan wawancara, wawancara pertama kami merumuskan masalah yang akan kami bahas untuk membuat pertanyaan di analisis SWOT. Uh, untuk yang pertama yaitu strength atau
kekuatan ini yang kami ajukan pertanyaan itu untuk bagian yang mengisi skor, yaitu ada respondennya staff atau eksternal dari Log Insight Auto Box. Uh, Pertanyaannya itu ada 5 pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama yaitu untuk faktor yang pertama yaitu tentang lokasi strategis dari Log Insight Auto Box yang berada di kampus ITERA dan UIN. Untuk skornya itu ada uh, di ba- skornya itu ada 4. Untuk faktor yang kedua yaitu harga terjangkau dibanding kompetitor dibanding foto box lainnya. Untuk skornya yaitu 4. Yang ketiga yaitu membuat frame sesuai dengan tren atau membuat frame sesuai tren. Untuk skornya ada 4. Untuk faktor yang keempat yaitu karyawan yang masih muda atau dinamis. Untuk skornya itu ada 3. Dan yang faktor yang terakhir yaitu ada aktivitas promosi digital. Untuk skornya sendiri ada 4. Jadi total skor untuk di bagian strength-nya itu ada 19. Untuk yang kedua ada weakness, yaitu kelemahan responden dari analisis ini, yaitu ada internal dari perusahaan atau owner. Untuk faktor yang pertama yaitu ketergantungan pada tren temporer. Untuk skornya itu ada 2. Lalu faktor yang kedua yaitu biaya operasional akibat kerusakan kamera dan device lainnya. Untuk skornya itu ada 3. Yang faktor ketiga yaitu kurangnya SOP disiplin karyawan. Untuk skornya itu ada 4. Faktor yang keempat, proses rekrutmen tidak terstruktur atau bergantung jaringan pribadi. Untuk skornya itu ada 2. Dan yang kelima yaitu ketergantungan pada pemilik untuk training awal. Untuk skornya itu ada di skor 4. Jadi total skor untuk analisis weakness ini ada 15. Yang ketiga yaitu ada opportunity atau peluang. Jadi yang mengisi dari analisis ini atau respondennya yaitu dari staff atau karyawan Log Inside Photo Box. Faktor yang pertama yaitu potensi besar di Lampung, khususnya mahasiswa ITERA atau UIN yang butuh foto wisuda ataupun acara. Untuk skornya itu ada di 4. Faktor yang kedua yaitu minat masyarakat terhadap fotografi estetik yang terus meningkat. Untuk skornya itu ada di 4. Faktor yang ketiga yaitu kolaborasi dengan suatu event untuk paket promo atau event bersama. Untuk skornya itu ada di 4. Faktor yang keempat yaitu teknologi terjangkau eh, atau yang bisa mengurangi biaya. Untuk skornya itu ada di 4. Dan yang faktor terakhir yaitu regulasi pemerintah yang mendukung atau belum ada hambatan signifikan untuk keberlanjutan usaha industri kreatif. Skornya itu ada di 2. Jadi total skor untuk analisis opportunity yaitu ada di 18. Dan yang terakhir yaitu ada analisis threat atau ancaman. Untuk respondennya itu yaitu dari internal perusahaan atau owner. Jadi faktor yang pertama yaitu kompetitor baru bisa menawarkan harga lebih murah atau fasilitas yang lebih lengkap. Untuk skornya itu ada di 2. Faktor yang kedua yaitu perubahan tren pasar yang cepat. Untuk skornya itu ada di 3. Faktor yang ketiga, kenaikan harga listrik atau bahan baku yang memengaruhi biaya operasional Log Inside Photo Box. Untuk skornya itu ada di 4. Yang keempat yaitu keterbatasan daya beli masyarakat saat ekonomi sedang turun atau bisa dikatakan juga foto bukan kebutuhan primer. Untuk skornya itu ada di 4. Dan yang terakhir yaitu risiko reputasi jika konten promosi di media sosial kurang menarik atau viral. Untuk skornya itu ada di 3. Jadi total skor untuk analisis grade ini adalah total skor 16. Mungkin kami baru menyelesaikan di bagian analisis SWOT-nya, Pak, belum sampai ke bagian matriks. Oke, ini sudah bagus sebenarnya, gitu. Ini sudah bagus. Teman-teman tinggal untuk yang analisis eksternalnya.
kan gitu. Kan dari semua kan masih internal ya. Kita perlu untuk analisis eksternalnya supaya menguji apakah strateginya itu memang sesuai atau tidak. Nah, disitulah kemudian teman-teman ketika sudah menemukan dia berada pada kuadran apa sih, dia ada pada strategi apa sih sekarang gitu, dan teman-teman bisa memberikan konklusi atau saran. Kira-kira apa sih yang perlu dia lakukan? Apakah dengan kondisi seperti itu perlu ada perbaikan terutama pada bidang apa internal ataupun nanti pada eksternalnya ketika dia ekspansi ke wilayah yang lain itu bisa diberikan atau bisa dituliskan dalam laporan akhirnya. Nah, saya pikir satu demi satu teman-teman itu sudah melakukan hal ini dengan baik. Teman-teman juga sudah turun lapangan, teman-teman juga sudah melakukan analisis, maka yang perlu dijabarkan berikutnya itu adalah bagaimana analisis ini itu bisa berbicara untuk membangun si perusahaan ini. Saya ulangi lagi, bagaimana analisis ini bisa berbicara untuk membangun perusahaan ini. Nah, untuk yang Kamensi ini sudah bagus juga. Saya pikir dari ketiga yang sudah dipaparkan itu strateginya sudah oke gitu. Tinggal strategi analisisnya ya. Tinggal bagaimana teman-teman menyajikan dalam nantinya pada UAS. Nah, kita akan masuk ke wilayah ini dulu, ke wilayah bagian pengkuadranan ini. Pengkuadranan ini itu akan terbagi menjadi dua. Strength weakness itu internalnya, opportunity dan threatness itu akan ke eksternalnya. Terbagi menjadi dua, seperti pada konsep yang sudah saya paparkan minggu kemarin, bahwa internal itu akan ke wilayah sini, eksternal akan ke wilayah sini. Saya ulangi lagi, internal itu tidak ada internal perusahaannya, sedangkan responden untuk eksternal itu ada di wilayah luar. Nah, apakah kemudian yang ditanyakan pada opportunity dan threatness pada yang internal itu bermanfaat untuk nanti pada hasil akhirnya, itu akan sangat bergantung pada analisis teman-teman. Jadi bisa teman-teman membaurkan menjadi satu, bisa juga teman-teman menjadi data dukung. Tadi kan di bagian ini kan teman-teman juga menanyakan kan threatness dan opportunity-nya sebenarnya itu adalah wilayah wilayah eksternal. Kan di sini ada nih. Nah, ada threatness dan opportunity-nya. Seharusnya responden pada opportunity dan threatness itu adalah opportunity dan threatness dari eksternal. Tapi ini juga akan dipakai gitu. Karena ini pandangan dari dalam perusahaan. Saya ulangi lagi, untuk yang internal itu sebenarnya cukup untuk dua ini, teman-teman. Sedangkan opportunity dan threatness itu di wilayah eksternal supaya melihat lebih objektif. Tapi apabila sudah seperti ini, ya nggak apa-apa. Itu akan menjadi data dukung bahwa internal memiliki optimisme gitu, memiliki sisi optimis untuk mengembangkan perusahaan ini menjadi lebih besar. Dan it's okay, nggak masalah. Begitu. Kalau dari Kamensi timnya ini perlu apa melakukan yang eksternal itu tadi untuk bisa menjadi data bagian eksternalnya. Nah, dari sini ada feedback nggak dari Kamensi? Mungkin berarti kami masih membutuhkan dari responden uh, eksternal ya, Pak. Betul. Itu sama juga dengan dua tim yang sebelumnya. Jadi teman-teman walaupun sudah melakukan opportunity dan threatness pada internalnya, kita perlu untuk melihat yang bagian eksternalnya. Sesuai dengan arahan saya kemarin di pertemuan-pertemuan minggu kemarin berkaitan dengan bagaimana manajemen strategi yang ditetapkan atau diterapkan pada perusahaan tersebut. Nah, metodenya itu sama sebenarnya, teman-teman. Metodenya sama, tidak berbeda, cuman respondennya aja yang akan mengeluarkan nantinya. Nah, disinilah kemudian teman-teman bisa lihat nanti pelaksanaan strateginya seperti apa.
Nah, di manajemen strategi ini, tahap yang paling akhir setelah teman-teman mendapatkan kuadrannya, itu adalah melakukan evaluasi. Meninjau faktor eksternal dan eksternal menjadi dasar strategi yang sekarang, menganalisis apa sih yang ada, dan teman-teman juga sudah melakukan, mengukur prestasinya, sudah sampai capaiannya dia, penjualannya berapa, dan lain sebagainya, dan tindakan korektif apa yang mungkin bisa dilakukan, gitu. Jadi ini sifatnya lebih ke saran ya, teman-teman. Lebih ke sarannya harus gimana sih? Nah, disitulah nanti teman-teman akan diminta untuk apa namanya, ke tugas UAS. Gitu, tugas UAS yang kedua. Ini tugas UAS yang pertama, simulasi analisis SWOT-nya. Dari situ kemudian teman-teman akan membuat bentuk akhir dari keseluruhan tugas ini. Jadi data sudah didapatkan, analisis sudah dilakukan, tinggal penyusunan laporan akhir dari laporan manajemen desain ini. Begitu sebenarnya. Simpel kan? Memang yang berat adalah kita perkuliahannya memang tidak terus menerus ya, dalam artian perkuliahannya mungkin singkat, hanya sejam, setengah jam, ataupun full 2 SKS, tetapi teman-teman di lapangan itu sebenarnya merupakan bagian dari perkuliahan. Teman-teman datang ke lapangan, ngobrol, kemudian mencari data dan lain sebagainya, itu merupakan bagian dari perkuliahan yang itu mendukung dari diskusi-diskusi kita gitu. Nah, sehingga untuk manajemen desain ini teman-teman sebenarnya tahapnya sudah berada pada tahap yang paling ujung, yaitu untuk mencari wilayah eksternalnya supaya kuadrannya lengkap. Ditambah nanti teman-teman memberikan saran, nih bagian saran ini, bagian evaluasi, gitu. Dalam evaluasi strategi yang digunakan sebenarnya apakah itu efektif atau perlu ada perbaikan, nah itu dijabarkan pada ini. Susunan nanti laporan akhirnya akan saya beritahukan pada minggu depan, teman-teman. Dan di minggu depan itu tidak akan panjang, hanya sekedar penyampaian. Nantinya laporannya akan berbentuk seperti apa. Nah, pada hari ini kita hanya mengevaluasi itu sebenarnya. Jadi teman-teman bisa langsung terjun lagi ke lapangan, mencari data responden eksternal, melengkapi kuadran SWOT-nya, kemudian menjabarkan keseluruhan. Sehingga ketika nanti format laporan sudah saya berikan, teman-teman tinggal copy paste, masukkan, merapikan, dikumpulkan sebagai nilai UAS akhir dari manajemen desain ini. Sampai di sini ada feedback dulu dari teman-teman? Ada yang perlu ditanyakan dulu supaya lebih jelas? Ada feedback? Alexa, open mic, silakan. Apabila ada feedback. Oh, enggak jadi. Oh maaf Pak, kepencet. Oh, ya sudah. Oke, ada feedback, teman-teman? Oke, clear ya, berarti ya. Cukup mudah kan mata kuliah ini? Manajemen desain. Oh, ini udah ada 100. Oh ya, gabungan sama RC ya, masalahnya ya. RB. Kalau RA sama RB itu kalau di jam setelah mata kuliah ini ada mata kuliah apa? Di RA dan RB setelah mata kuliah saya ada mata kuliah apa?